Halo para pecinta mobil lama. Sini kita akan ulas mobil lama Indonesia yang keluar di bawah tahun 2000. Seperti apa ulasannya? Langsung saja. Peugeot 504 adalah sedan mewah yang diproduksi mulai tahun 1968 di Prancis, dan tidak lama kemudian 504 ini pun berhasil menyabet gelar European Car of the Year pada tahun 1969. Peugeot 504 ini baru masuk ke Indonesia pada tahun 1970. Pada awal kemunculannya di tahun 1970, mobil ini masuk ke Indonesia secara CBU dengan importir Multi France, dan dikarenakan respons masyarakat Indonesia sangat baik akan mobil ini, menjadikan pada tahun 1973 Multi Finance Motor yang merupakan bagian dari grup otomotif Astra mengambil alih peran importir Peugeot 504 ini dari Multi France. Pada masa jualnya di Indonesia, 504 ini mengalahkan penjualan Mercy untuk segmen mobil mewah. Ini dikarenakan 504 dijual dengan harga yang lebih murah jika dibandingkan dengan Mercy. Tapi walaupun dijual dengan harga yang lebih murah, kenyamanan pada 504 ini tidak kalah dengan kenyamanan yang ada pada mobil Mercy. Masa edar 504 di Indonesia hanya sampai tahun 1981, lalu kemudian digantikan oleh seri 505 pada tahun 1983. Tapi di beberapa negara, Peugeot 504 ini memiliki masa edar yang cukup lama. Bahkan di Nigeria, 504 ini pun masih dijual sampai tahun 2006. Peugeot 504 memiliki banyak varian, diantaranya sedan 4 pintu, station wagon 5 pintu, pick up, coupe 2 pintu, sampai cabriolet alias atap terbuka. Sementara di Indonesia, versi yang banyak beredar adalah versi sedan 4 pintunya. Meskipun sebenarnya di Indonesia ada varian lain seperti pick up dan station wagon. Tapi untuk 504 varian pick up dan station wagon ini sudah sangat susah untuk dijumpai. Paling hanya ada dalam pameran-pameran mobil antik saja. Untuk pasar Indonesia, 504 ini hanya hadir dalam satu trim level, yaitu trim GL. Dan dalam perjalanannya, 504 ini mengalami dua fase atau yang biasa disebut dengan facelift. Fase pertama adalah generasi pertama tahun 1968 sampai 1975. Pada fase pertama ini, unit 504 masuk ke Indonesia dengan cara CBU. Dan pada 504 phase pertama ini pun ada unit yang dilengkapi dengan sliding roof. Tapi unitnya sangat langka. Konon hanya tersisa 2 unit saja untuk 504 dengan sliding roof yang ada di Indonesia. Atau jika para penggemar mobil lama punya info tambahan tentang 504 dengan sliding roof ini, bisa ditulis dalam kolom komentar ya. Pada fase pertama, 504 ini hadir dengan tampilan sederhana. Pada bagian headlampnya diberi lampu kotak dengan gaya sedikit meruncing ke bagian sudut atas. Dan handle pintu pada 504 fase pertama ini bergaya sangat klasik dengan model besi tipis dengan sistem seperti knop yang ditekan untuk membuka pintunya. Dan pada bagian bumper, baik bumper depan maupun belakang, bumpernya menggunakan material besi berlapis krom dan dilengkapi dengan 2 buah tanduk plastik kecil pada bumper depan dan bumper belakangnya. Lalu pada fase kedua tahun 1976 sampai tahun 1981, 504 ini sudah dirakit di dalam negeri alias CKD. Dari segi tampilannya tidak banyak berubah atau malah tidak berubah sama sekali. Hanya saja yang paling terlihat ada pada handle pintunya, di mana pada fase kedua ini model handle pintunya sudah memakai model handle pintu tarik yang lebih modern. Dan pada grillnya terdapat tambahan 2 garis horizontal yang diberi aksen krom. Masuk ke bagian mesin,
Mesin yang digunakan pada 504 yang beredar di Indonesia adalah mesin Peugeot XN1 dengan konfigurasi OHV 8 valve 4 silinder berkapasitas 2000 cc. Mesin XN1 ini menggunakan karburator sebagai pengabut bahan bakarnya. Lalu untuk transmisi yang digunakan adalah transmisi manual 4 percepatan dengan penggerak roda belakang. Pada sistem pengeremannya, untuk 504 fase pertama dilengkapi dengan rem cakram pada keempat rodanya. Tapi pada fase kedua hanya bagian depan saja yang memiliki rem cakram, sementara bagian belakangnya memakai rem tromol. Untuk masalah suspensi 504 ini menggunakan suspensi McPherson Strut pada bagian depan dan bagian belakangnya dilengkapi dengan suspensi independen. Pada bagian interior 504 ini terlihat sangat simpel namun elegan. Jok 504 dibalut dengan bahan bludru dan joknya pun sudah dilengkapi dengan head adjuster. Sementara untuk masalah fitur 504 ini sangat minim. Fitur AC dan audio tidak tersedia pada 504 ini. Kalaupun saat ini menemukan 504 yang sudah dilengkapi dengan AC dan audio, itu berarti tambahan, bukan asli bawaan pabrik. Lalu mobil ini pun tidak dilengkapi dengan power steering dan tilt steering. Kelebihan mobil ini ada pada mesinnya yang terkenal bandel dan perawatannya yang mudah jika dibandingkan dengan seri Peugeot lainnya. Lalu mobil ini pun sangat nyaman untuk dikendarai. Sementara untuk kelemahannya ada pada bodinya yang gampang kropos. Selain itu banyak juga kasus master kopling 504 ini yang sering bocor dan kanvas setir 504 juga sering rusak. Dan terakhir yang saya tahu, kaki-kaki bagian depan 504 ini tergolong ringkih. Untuk masalah harga pasaran 504 ini tergolong gelap. Tapi beberapa kali saya lihat di forum jual beli mobil, harganya dimulai dari 30 juta untuk kondisi layak baik. Sedangkan untuk kondisi istimewa, harganya sudah tidak memiliki harga pasaran lagi. Bahkan untuk seri langka yaitu 504 dengan sliding roof, ada yang jual dengan harga di atas 100 juta. Demikian ulasan singkat kita tentang Peugeot 504, sebuah sedan klasik dengan kenyamanan yang luar biasa ditambah mesin yang bandel serta perawatannya yang mudah. Meskipun klasik, mobil ini masih sanggup untuk dijadikan kendaraan harian dikarenakan mesinnya yang kuat dan jarang rusak. Terima kasih telah menonton ulasan singkat ini. Jika suka dengan ulasan singkat ini, jangan lupa subscribe ya untuk melihat ulasan singkat yang lainnya. Dan apabila ada yang ingin ditambahkan, bisa ditulis dalam kolom komentar ya. Sampai jumpa lagi di ulasan selanjutnya.